Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan masih bersemangat belajar bersama Bu Yuli. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai listrik statis, dan hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis atau listrik yang muatannya bergerak. Setiap hari pasti kalian menyalakan atau mematikan lampu di rumah kalian. Pada saat saklar kalian tekan, maka lampu akan menyala. Kira-kira mengapa ya lampu kita bisa menyala? Dan adakah syarat agar lampu kita bisa menyala dan bagaimana prosesnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar bersama Bu Yuli ya, itu mengenai arus listrik dan beda potensial listrik. Oke, mari kita mulai pembelajarannya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Untuk membahas listrik dinamis kita harus tahu konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Ini ada gambar rangkaian listrik secara sederhana yang terdiri dari ada saklar, ada kabel, ada baterai, dan ada lampu. Syarat rangkaian listrik ini atau lampu ini bisa menyala apabila memenuhi beberapa syarat. Yaitu syarat terjadinya arus listrik itu ada 3 ya. Yang pertama terdapat beda potensial. Ya. Yang kedua adanya penghantar listrik. Dan yang ketiga penghantarnya di sini yaitu sebagai penghantar itu adalah kabel ini ya. Kemudian yang ketiga rangkaiannya pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup ini artinya saklarnya ditutup sehingga menutup seperti ini ya. Untuk yang pertama kita akan bahas konsep apa itu beda potensial. Ini ada gambar. Ada benda A dan benda B, di mana benda A mempunyai muatan positif lebih banyak. Ini dikatakan bahwa A itu mempunyai potensial tinggi, dan B punya positif yang lebih sedikit. Ini dinamakan dengan dia punya potensial rendah. Antara A dan B itu mempunyai beda potensial, ya. Karena mempunyai beda potensial, kemudian akan ada arus listrik yang mengalir. Ya, arus listrik mengalir yaitu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah atau dari A ke B. Ini seperti arahnya arus air ya. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Arus listrik juga seperti itu. Dan sebaliknya, karena adanya arus listrik maka ada juga aliran elektron yang arahnya berbalik dengan arah arus listrik, yaitu kalau aliran elektron yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Bisa kita tulis seperti ini ya. Arah arus listrik mengalir dari A ke B ya. Yang kedua aliran elektron itu dari B ke A, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini ada contoh yang kedua. Ada benda A dan benda B. Benda A mempunyai muatan negatif lebih banyak. Oleh karena itu, karena negatifnya lebih banyak, dikatakan bahwa dia punya potensial yang rendah. Sedangkan B, negatifnya lebih sedikit, maka dia punya potensial tinggi. Karena ada beda potensial, maka akan ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, yaitu dari B ke A. Gitu ya. Dan ada aliran elektron yang sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi, dari A ke B. Jadi ini yang bisa dikatakan bahwa arus listrik atau I mengalir dari benda berpotensial tinggi ke benda yang berpotensial rendah. Sebaliknya, elektron mengalir dari benda berpotensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Selanjutnya, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu arus listrik? Ya, arus listrik adalah aliran muatan listrik tiap satuan waktu. Ini ada rangkaian listrik ya. Ini karena adanya perbedaan potensial, ini ada kutub positif, baterai dan kutub negatif, maka akan ada aliran
muatan listrik. Jadi muatan listrik ini akan mengalir. Ini ya, ini pada kabel ini ada muatan yang mengalir. Ya. Aliran muatan ini yang dinamakan dengan arus listrik. Ya. Kemudian besar kecilnya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap sekon itu dinamakan kuat arus listrik. Ya. Besarnya muatan yang mengalir ini ya dalam tiap satuan waktu dinamakan dengan kuat arus listrik. Yang mana kuat arus listrik dalam matematis bisa ditulis seperti ini. I sama dengan Q per T. Yang mana I ini adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik yang mengalir, satuannya coulomb. Dan T adalah selang waktu muatan tadi mengalir, satuannya sekon. Selanjutnya, tadi sudah dikatakan bahwa syarat terjadinya arus listrik itu harus ada beda potensial ya. Apa sih beda potensial itu? Beda potensial adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Itu ya. Adanya beda potensial listrik itu yang menyebabkan perpindahan elektron. Nah, besarnya beda potensial itu bisa secara matematis ditulis seperti ini. V sama dengan W dibagi I. Yang mana V itu adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt, dan W adalah energi potensial listrik, satuannya joule, dan P adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Kemudian kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita untuk mengukur berapa besarnya kuat arus listrik dan potensial listrik yang ada pada suatu rangkaian? Untuk mengukurnya kita memerlukan alat ukur listrik ya. Yang pertama yaitu ampermeter. Ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ini gambarnya ya. Dan ampermeter itu dipasang secara seri ya. Kemudian yang kedua, untuk mengukur beda potensial kita memerlukan alat yang namanya voltmeter. Ya, bagaimana cara memasangnya? Memasangnya dipasang secara paralel terhadap komponen yang akan diukur. Agar lebih jelas, ini bisa kalian lihat video berikut ya. Caranya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian ini, atau jika ingin mengetahui beda potensial, maka kita memerlukan suatu alat yaitu ampermeter. Ini alat untuk mengukur arus listrik, dan voltmeter alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik. Untuk yang pertama, pada penggunaan ampermeter ini dipasang secara seri terhadap komponen yang ingin diukur kuat arusnya ya. Dan untuk voltmeter ini dipasang secara paralel terhadap komponen yang akan diukur besarnya beda potensialnya. Contoh misalnya ini, kita ingin mengukur beda potensial pada baterai. Ya. Ini ada suatu rangkaian listrik. Karena pada rangkaian tertutup, maka akan ada arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jika kita ingin mengukur berapa sih besarnya baterai yang akan digunakan ini, berapa besarnya beda potensialnya, maka kita harus mengukurnya dengan cara memasang voltmeter secara paralel terhadap baterai. Paralel ya. Dan jika kita ingin mengukur kuat arus, ini kita harus mengukur secara seri. Gitu ya, anak. Kita bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Dan rangkaian hambatan listrik itu dipasang secara seri dan rangkaian dipasang secara paralel. Agar lebih jelas, mari perhatikan animasi berikut.
Ini adalah gambar rangkaian listrik yang terdiri dari baterai, penghantar atau kabel. Ini ada lampu dan ini ada saklar. Pada keadaan ini lampu dalam keadaan terbuka dan lampu tidak menyala. Rangkaian ini dalam keadaan terbuka sehingga lampu tidak menyala. Jika kita ingin menyalakan lampu, kita harus menekan saklar ini. Dan kalau seperti ini, maka rangkaian ini dinamakan dengan rangkaian tertutup. Jika pada saat rangkaian tertutup, maka akan ada yang namanya aliran muatan. Dan juga ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah, atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Begitu ya. Dan pada rangkaian ini ya, rangkaian itu ada dua macam ya, rangkaian hambatan atau lampu bisa dipasang, hambatan bisa dipasang dengan berbagai cara, yaitu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian seri atau rangkaian tidak bercabang ya. Ciri-ciri dari rangkaian seri, perhatikan, ini ada jika saklar saya nyalakan, maka semua lampu akan menyala, dan jika saya matikan, lampu juga semuanya mati. Ini ciri-ciri dari rangkaian seri atau rangkaian tidak bercabang. Itu yang kedua, ini adalah rangkaian hambatan paralel atau rangkaian bercabang, di mana hambatannya disusun secara bercabang ya. Jika ini saya nyalakan, maka akan ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju kutub negatif. Ini bercabang. Arusnya dia akan ada yang mengalir ke sini, ke kiri, ada juga yang mengalir ke atas. Jadi arusnya ini terbagi menjadi dua. Kalau arus sudah terbagi menjadi dua ini, maka rangkaian ini dinamakan rangkaian paralel atau bercabang. Pada rangkaian paralel, ini ciri-cirinya, misalnya salah satu saklar saya tekan, ya, maka lampu yang satunya tidak ikut mati, ya. Jika salah satunya ini saya matikan, maka yang lain tidak ikut mati. Coba misalnya ini saya matikan, ini satunya, ya. Ini adalah rangkaian. Selanjutnya kita latihan soal ya anak-anak ya, biar kalian tahu apa kalian bisa apa tidak ya. Itu soal yang pertama, jika ada dua benda bermuatan listrik seperti gambar berikut, maka benda manakah yang mempunyai beda potensial dan bagaimanakah arus listrik dan arah aliran elektron pada gambar B. Kita coba untuk menjawab. Manakah yang terdapat beda potensial? Ya. Beda potensial itu apabila muatannya ada potensial tinggi dan ada potensial rendah. Ini untuk yang A, kita coba. A, potensialnya tinggi ya, B potensialnya rendah. Apakah ada beda potensial? Ada ya, berarti benda A termasuk. Kemudian yang B, A positifnya 2, B positifnya 4. Ada beda potensial? Ada ya, yang ini tinggi, yang ini rendah. Kemudian yang C, A potensialnya lebih tinggi ya, kalau negatifnya lebih sedikit, ini potensialnya tinggi ya, yang B potensialnya rendah, berarti ada beda potensi. Sekarang yang D, yang A muatan negatifnya 2, yang B juga 2, ada bedanya tidak? Ya. Kalau tidak ada beda seperti ini, maka ini tidak dikatakan punya beda potensial. Ya. Dan untuk yang D ini tidak akan ada arus listrik karena ada beda potensial. Kemudian yang kedua, bagaimanakah arah arus listrik dan arah aliran elektron pada gambar B? Pada gambar B, arah arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini ya, potensial tinggi ke rendah. Ini arah arus listrik atau I. Sekarang arah elektron. Elektron itu berarti dari
rendah ke tinggi. Ini arah aliran elektron. Bisa dimengerti ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Berdasarkan gambar berikut, jika saklar S2 dimatikan, maka lampu yang menyala adalah jika S2-nya dimatikan. Bagaimana lampu yang lain? Kita coba ya. Nih. Jika S2-nya mati, yang nyala siapa? Yang nyala adalah L4 dan L5. Yang menyala adalah L4 dan L5. Udah ya anak-anak ya. Selanjutnya untuk soal yang terakhir. Muatan listrik sebesar 4.500 kolom mengalir pada suatu penghantar selama 15 menit. Jika energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan 45.000 Joule, tentukan A. besar kuat arus listriknya, yang B. potensial listrik. Nah, ini ya. Ini ada rangkaian listrik ya, dimana muatannya itu ada itu ya. Kita coba jawab ya. Diketahui Q-nya 4.500 ya. Ini Q-nya 4.500. T-nya 15 menit, kita jadikan sekon atau detik ya. 15 kali 60 detik ada 900. W-nya atau energinya adalah 45.000 Joule. Yang ditanyakan adalah I dulu. I sama dengan Q per T. Ya, Q-nya 4.500 sebagai 900 ketemu 5. Kemudian yang kedua kita cari beda potensialnya atau V. V sama dengan W dibagi Q. W itu energi 45.000 Joule dibagi dengan Q-nya 4.500 ketemu beda potensialnya adalah 10. Jadi besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah 5 ampere dan potensial listriknya sebesar 10 volt. Oke anak-anak, pada pertemuan minggu depan jangan lupa kalian pelajari dulu tentang hukum Coulomb dan hukum Kirchhoff 1 ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami semuanya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.